qad yukhayyalu ilal abdi annal inayatal ilahiyah bihi hiya tabi'atu li salahi halih fasalahu huwa sababul mu'assir wa inayatullah bihi hiyal musabbab wa hadzal khayal wahmun wal haqiqah naqiduh. Terkadang dikhayalkan kepada hamba, dikhayalkan kepada kita bahwa pertolongan Allah dengan kita itu disebabkan baiknya keadaan kita. Kadang-kadang ada pikiran dari kita bahwa pertolongan Allah yang diberikan kepada kita itu karena kita ini baik. Jadi baiknya kita itu dianggap sebagai sebab untuk dapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dianggap sebagai musabbab. Nah, ini khayal adalah khayalan yang keliru. Yang benar itu adalah sebaliknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kan selama ini anggapan kita sekarang sihat, sekarang damai, sekarang rezeki luas karena kita pang saleh. Nah, karena kita pang banyak berdoa, karena kita pang banyak berwirid, karena kita pang rajin nuntut ilmu, lalu Allah menolong kita. Nah, semacamnya pertolongan Allah itu disebabkan kebaikan kita. Nah, selama ini kita demikian. Pertolongan Allah itu musabbab, baiknya kita itu sebab. Nah, padahal itu sebaliknya yang benar. Belum kita berbuat apa-apa, belum ada lagi kita, Allah sudah menentukan akan menolong kita. Belum kita lahir ke dunia, di masa azali, masa dahulu sebelum ada kita, Allah sudah menetapkan bahwa kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana ada amal kita lagi? Mana ada salihnya kita? Kitanya aja belum ada. Allah sudah menakdirkan akan menolong kita, akan membantu kita. Nah, sebab bantuan Allah itulah, sebab rahmat Allah itulah keadaan kita ini jadi baik. Nah, jadi bukan baiknya kita menyebabkan ditolong oleh Allah. Jadi dibalik yang selama ini kita i'tikadkan dalam hati, yang kita khayalkan itu salah. Inya rajin baca Quran, rajin baca salawat, baik juga hidupnya. Nah, seolah-olah kebaikan kita itu menyebabkan hidup kita bagus, menyebabkan Allah menolong kita. Nah, padahal itu keliru. Yang bujur itu adalah sebab rahmat Allah kepada kita bisa jadi baik itu. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa baca Quran. Sebab rahmat Allah jualah kita bisa sembahyang. Sebab rahmat Allah jualah kita jadi orang yang takwa umpamanya. Para muhibbin rahimakumullah. Inayatullah bil abdi rahmatun minallah fil azal qabla ayyujad amalun. Fakaifa yakunul amalul lahik sababan bil inayatir rabbaniyatis sabiqah fil azal. Pertolongan yang diberikan Allah dengan hamba itu adalah rahmat Allah di masa azali ditentukan, sebelum adanya amal perbuatan kita. Maka bagaimana amal yang menyusul ini menjadi sebab bagi rahmat Allah yang terdahulu itu? Kan kada masuk akal.
Sebab itu biasanya terdahulu daripada musabbab. Allah sudah memberikan kita rahmat, belum lagi kita beramal apa-apa, lahir aja belum, sudah Allah takdirkan kita akan dirahmati oleh Allah. Dengan rahmat itulah kita bisa sembahyang, dengan rahmat itulah kita bisa menunaikan apa-apa yang disuruh oleh Allah. Jadi rahmat Allah itu yang jadi sebab kita sembahyang, bukan sembahyang kita yang menyebabkan datangnya si rahmat itu. Terbalik nih. Nah, terbalik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa'i'ta'ullah iyyaka ma tatlubuhu minhu la li syai'in minka iqtada husula tilkal 'ata bal bimahdir rahmati wal ifdal minallahi ta'ala. Memberi Allah kepada engkau sesuatu yang kamu minta daripadanya. Allah memberi kita apa yang kita minta diberi Tuhan, itu bukan karena ada sesuatu dari kita yang menyebabkan datangnya pemberian itu. Allah tuh memberi kita sesuatu bukan karena adanya sesuatu dari kita yang menyebabkan Allah memberi itu, tetapi itu semata-mata rahmat dan anugerah dari Allah. Kita bisa berdoa juga nih, berdoa pas kabul, bukan karena doa kita kabulnya itu, karena rahmat Allah, anugerahnya itu kabul diberi Allah. Karena kalau kada ada rahmat Allah, kita kada bisa berdoa. Kada ada anugerah Allah, kita kada bisa memohon kepada Allah. Nah, jadi Allah memberi kita itu bukan sebab doa kita, tapi sebab rahmat yang terdahulu yang ditentukan kepada kita. Jadi buat doa itu laisa sababan mu'assiran fi husulil matlub. Doa itu bukan merupakan sebab yang berpengaruh, sebab yang mempengaruhi bagi hasilnya yang dituntut kepada Allah. Doa itu jangan dianggap sebagai sebab yang berpengaruh untuk hasilnya sesuatu yang kita minta kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa lalu kita kabul, itu rahmat Allah, bukan karena doa itu. Nah. Wa kadzalikal a'malus salihah, demikian pula amal-amal saleh, sembahyang, puasa, berzakat, bersedekah, laisat sababan mu'assiran fi dukhulil jannah wan najah minan nar, bukanlah itu sebab yang berpengaruh pada masuk surga dan selamat dari neraka. Sebab beramal saleh lalu ke surga mati, nah itu anggapan yang salah. Sebab sembahyang lalu masuk surga, nah ini anggapan keliru. Berarti ini orang menganggap bahwa sebab itu mempunyai bekas. Nah, sebab itu mempunyai pengaruh sehingga membawa kita ke surga. Padahal kita masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal. Amal itu pun apa? Kita beramal itu pun gara-gara dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada mau lagi ujub, sifat ujub tuh kada mau lagi, asa aku nang beramal, asa aku nang baik, kada mau lagi, karena semuaan yang dipandangnya adalah aku ini bisa baik, ini rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Ini jelas. Ujar Nabi, selamanya tidak akan masuk surga kalian dengan amal. Sehebat apapun amal ibadah kita, kita kada akan bisa masuk surga. Sehebat apapun takwa kita, kita kada akan bisa ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, ujar sahabat, pian wahai Rasul, demikian juga. Apakah engkau demikian wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab, wala ana, aku pun masuk surga bukan sebab amal, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, melainkan bahwa aku diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat yang meliputi beliau. Nah, jadi kalau ada suatu amalan yang bisa mempengaruhi untuk masuk surga, kalau ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya penjelasan ini bukan menyuruh kita ampih berdoa. Nah, itu pemahaman yang keliru. Maka itu peraya lagi dah berdoaan. Nah, itu ngarannya kada mau beribadah lawan Allah. Doa itu kan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu ibadah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kalaunya kabul, jangan maetikatkan gara-gara doa, tapi rahmat Allah yang diberikan kepadaku, sehingga apa yang ku minta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Thumma qala al-imam fil hikmati sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian menyambung Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-170. Alima anna al-ibad yatashawwafun bi zuhuri sirril inayah, qala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wa alima an law khallahum wa dhalik la tarakul amal i'timadan 'ala al-azal, faqala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Hikmah yang ke-170. Kullu ahadin yatma'u ayyana lahu rahmatuh. Tiap-tiap orang ingin dapat rahmat Allah. Tadi kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita bisa sembahyang karena rahmat Allah. Kita bisa berdoa karena rahmat Allah. Sehingga semuaan manusia ini hendak dapat rahmat Allah. Lalu Allah berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya itu akan orang yang dia kehendaki. Artinya kada semuaan orang dapat rahmat itu. Allah menghususkan dengan rahmatnya orang yang dia kehendaki. Fa'asnadaha ila masyiatih la ila masyiatihim. Allah menyandarkan rahmat itu kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak manusia. Bagaimanapun kita hendak dapat rahmat Allah, kalau Allah menentukan kada dapat, nah itu kehendak Allah yang jadi. Allah menentukan, bukan kita. Wa rubbama yatrukul amal wa ya'tamidu 'alal azal. Dan bisa-bisa seseorang itu meninggalkan amal karena berpegang atas azal. Kalau sudah Allah itu menentukan rahmatnya si A si B, si D kada dapat, buat apa kita beramal? Buat apa beramal? Allah sudah menentukan juga, sudah menakdirkan. Belum kita ada si A si B yang dapat rahmat, si D E kada dapat rahmat. Buat apa kita? Mungkin kita dapat rahmat, kita pasti beramal lagi tuh kayaknya. Nah, Allah mengetahui itu. Lalu Pak akhbar Allah memberikan kabar min zalik, dari yang demikian, alamatan tadullu ala masyiatillah, alamat yang menunjukkan atas kehendak Allah. Lalu Allah beri alamat orang-orang yang ditentukan dapat rahmat. Ini alamat orang-orang yang tidak dapat rahmat. Allah kabarkan kepada kita, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang
dapat rahmat Allah atau termasuk orang yang tidak diberi rahmat, ada tandanya. Kalau kita orang yang berbuat baik, berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau kita tidak suka berbuat baik, berarti kita sejak takdir ditentukan kita adalah orang yang dicegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, palhasil kesimpulannya. Nah, dari sekian minggu kita membicarakan masalah ini, kesimpulannya, man i'tamada 'alal azal wa tarakal amal fahuwa magrur matrud. Barang siapa yang berpegang atas takdir lalu dia tidak beramal, inilah orang yang tertipu, orang yang diusir dari rahmat Allah. Ada usah lagi berdoa. Kenapa doa itu kadang menyebabkan kabul juga. Ada berdoaan lagi gin, kemudian takdirnya dapat rezeki hari ini dapat. Nah ini orang tertipu, salah paham. Ini orang diusir dari rahmat Allah. Ada usaha beramalan, ada usaha bersembayangan. Kalau takdir kita ke surga, kita tobat saja sebelum mati. Ini orang tertipu, ini orang yang terusir dari rahmat Allah. Nah, wa man i'tamada 'ala al-'amal wa la yanzuru ila ar-rahmatis sabiqah bahwa jahil mahjub 'anillah. Orang yang berpegang atas amal tidak memandang kepada rahmat yang terdahulu yang ditentukan Allah. Ikam perlu berdoa, mun ikam kada berdoa kada sugih. Ikam sembahyang bila kada ke surga. Ikam harus ka ini bila kada ka ini. Tanpa memandang kepada rahmat Allah yang terdahulu. Ini kada memandang rahmat Allah bila kada sembahyang kada ke surga. Bila sembahyang ke surga. Kalau hendak nyaman banyaki berdoa. Nah, kada memandanginya takdir yang telah lalu. Hanya berpegang kepada amal-amal, berpegang kepada ibadah-ibadah. Nah, maka ini orang jahil. Ini orang jahil, orang yang jauh, yang terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau ujub bersarang dalam hatinya. Kayak apa hendak ke surga sembahyang ngajak ada. Nah, itu jangan dietikatkan dalam hati yang demikian itu. Jangan hanya memandang kepada amal, tapi pandanglah rahmat Allah. Rahmat Allah. Wa man amila wa nazara ila rahmatis sabiqah fahuwa muhiqqun kamilun wasil. Nah, orang yang beramal, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin membantu orang, dia menganggap itu merupakan rahmat Allah kepada dirinya. Nah, ini orang benar, ini orang sempurna, ini orang yang sampai pikirannya. Rajin puasa, rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin segala macam ibadah dilakukannya, dan ia pandang bahwa itu adalah rahmat Allah yang ditentukan untuk dirinya sehingga dia bisa sembahyang. Rahmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa berdoa. Kalaupun doanya kabul, itu berkat rahmat Allah. Nah, ini orang-orang yang benar, ini orang yang sampai, orang yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi beramallah artinya sebanyak-banyaknya. Namun jangan berpegang dengan amal. Yang kita pegang itu rahmat Allah. Karena tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Beramallah sebanyak-banyaknya sambil memandang bahwa itu adalah rahmat Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya berdoa. Apabila berhasil, maka pandanglah keberhasilan itu anugerah dan rahmat dari Allah. Jangan sebab doa. Nah, itu. Jadi jangan sekali-kali memaham apa yang diterangkan oleh para ulama ini, bahwa kada usah berdoaan, kada usah bersembayangan. Nah, itu salah paham tadi.
tetap berdoa bahkan tambah rajin, tetap beramal kebaikan bahkan tambah rajin, tapi dia memandang bahwa itu rahmat yang diberikan kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian hikmah yang ke-171 insyaallah taala. Para muhibbin rahimakumullah, pada malam hari ini kita mengingat bahwa pengajian kita ini sudah berjalan genap 4 tahun. Dalam 4 tahun ini sudah ada 170 hikmah yang kita pelajari, yang kita bahas di dalam majelis pengajian ini. Apa-apa yang sudah kita pelajari, apa-apa yang sudah kita ketahui itu adalah merupakan hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah sehingga kita tahu bahwa i'tikad ini yang benar demikian, i'tikad yang keliru demikian. Nah, itu sudah merupakan hidayah dari Allah. Nah, kemudian lagi yang kita tunggu dan kita harapkan adalah taufik dari Allah. Sebab kalau hanya semata hidayah yang diberikan Allah, hanya sekedar tahu ini bagus, ini kada bagus, ini halal, ini haram, ini benar, ini salah. Tapi kita kada mampu untuk mengamalkannya. Nah, kalau hanya sekedar hidayah. Banyak orang yang tahu halal, banyak orang yang tahu ini haram, itu orang sudah dapat hidayah. Tapi dia masih melakukan yang haram, karena dia belum dapat sebuting lagi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Ini artinya beliau minta hidayah. Sambungannya warzuqni ittiba'ah, dan berikan aku kemampuan mengikutinya. Nah, ini taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Orang yang diberi taufik berarti dia sudah dapat hidayah Allah. Nah, kita mempelajari kitab Al-Hikam sampai sudah 170. Ini sudah mendekati akhir-akhir karena 264 hikmah. Artinya lebih separuh perjalanan kita. Ibarat siang sudah asar, tinggal beberapa hikmah lagi tamat kitab Hikam ini. Tentu banyak hal-hal yang kita ketahui yang dulunya kita belum tahu, itu hidayah dari Allah. Nah, kalau kita belum mampu mengamalkan apa yang sudah kita tahu itu, kita belum diberi Allah taufik lagi. Nah, tinggal yang kita minta kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengamalkan. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa-apa perkara-perkara yang mencegah datangnya taufik itu. Nah, bagaimanapun kita minta kepada Allah agar diberi taufik, tapi kita masih melakukan hal-hal yang mencegah datangnya taufik ini. Nah, maka itu kada akan bermanfaat jadinya. Nah, kenapa? Sebab kita kada bisa, kada mampu mengamalkan apa yang kita tahu dari kebaikan. Baik yang wajib, baik yang sunat. Tahu, tapi kita belum kawa mengamalkan. Karena belum ada taufik. Kenapa taufiknya belum ada? Mungkin ada hal-hal yang mencegah datangnya taufik dalam diri kita itu. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, para ulama dalam banyak kalam-kalam mereka menyebutkan perkara-perkara yang mengakibatkan terhambatnya taufik Allah itu. Yang pertama adalah aklul haram. Kita ada memakan yang diharamkan oleh Allah, memakan yang haram. Nah, memakan yang haram ini satu sebab kenapa kita kada bisa mengamalkan
ilmu yang diberikan oleh Allah itu. Bahkan makan haram ini kalaunya terlalu berat, bukan hanya menjaga taufik, bahkan mencegah hidayah, sehingga hatinya tertutup untuk menuntut ilmu, apalagi mengamalkan ilmu. Orang ini sudah kebanyakan makan haram, bukan hanya tertegah mengamalkan ilmu, tapi tertegah menuntut ilmu. Ilmu tertegah. Nah, kalau kita masih bisa nuntut ilmu, tapi kita belum bisa mengamalkan, nah itu mungkin kita ada makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kada seberat sampai kada dapat hidayah. Hidayahnya ada, diberikan kepada kita. Buktinya tiap minggu kita nuntut ilmu, tiap minggu kita mendengari perkataan-perkataan para ulama, para aulia, tapi belum mampu mengamalkan. Nah, mungkin penyebabnya satu, aklul haram, memakan yang haram. Nah, yang kedua, penyebabnya kenapa taufik itu terhambat datang kepada kita, ada musyukrin ni'mah, tiada mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu itu. Nikmat ilmu yang kita terima ini kada kita syukuri. Mestinya begitu kita mendengar, menerima suatu ilmu itu, kita merasa beruntung, merasa bangga, merasa dapat anugerah yang besar dari Allah. Nah, itu alamat orang yang akan mengamalkan ilmu itu. Begitu dapat ilmu, oh ini merasa untung benar. Merasa untung benar dapat ilmu, dulunya kada tahu, sekalinya kayak ini, bah untung benar tuh bang. Nah, kayak apa aja tenaga yang dikeluarkan, biaya kada terasa lagi, asa keuntungan dapat ilmu itu. Nah, bila macam itu bakal kau mengamalkan ilmu. Nah, apabila dia menerima ilmu tapi kada mensyukuri, ya biasa-biasa aja. Kada ada perasaan rasa beruntung, kada ada perasaan rasa menerima anugerah Allah yang besar yang diberikan. Nah, biasa-biasa, menerima ilmu biasa, kada ada rasa bangga, kada ada rasa apa. Nah, ini sebab Allah kada mau memberi taufik. Ya Tuhan diberi hidayahnya sudah kayak itu, apalagi diberi taufik. Nah, ketiadaan mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu yang diberikan itu. Dulunya kada tahu pada ini haram. Nah, sekarang sekalinya haram, bah untung benar aku tahu. Jangan tidak kayak apakah asa dapat anugerah ganal benar tahu pada ini haram. Nah, ini orang bakal kau mengamalkan tuh, bakal bisa menjauhi yang haram itu. Artinya sudah merasa untung dengan menerima ilmu itu. Yang ketiga yang mencegah datangnya taufik itu, irtikabuz dzunub ma'a taswifit taubah. Orang ini suka melakukan dosa, menunda tobat. Nuntut ilmu rajin aja, nuntut ilmu aktif aja, melakukan dosa aktif juga. Aktif juga. Tobat kaina bertobat. Kaina aja bertobat. Nah, ini orang dicegah oleh Allah, diberikan taufik itu. 3. Yang keempat, igtirar bis salihin, terperdaya bi khultatis salihin, dengan bergaul orang-orang saleh. Terperdaya, dia bergaul dengan, tertipu dia bergaul dengan orang saleh. Tertipunya macam apa? Bitarkil iqtida bihim, dengan meninggalkan mengikuti mereka, wa tarkil adab ma'ahum, meninggalkan tata kerama dengan mereka. Ini orang yang tertipu bergaul dengan orang saleh. Sekian tahun bergaul orang saleh, kada bisa mengamalkan ilmu. Kenapa sebabnya? Mungkin satu, inya ini memang kada mengikuti apa-apa amaliyah orang saleh. Yang kedua, dia kada bertata kerama dengan orang saleh itu. Belajar tiap hari, belajar, tapi kada kau mengamalkan.
Padahal makan yang halal, dia sudah bersyukur dengan nikmat ilmu. Oh, mungkin ini orang meninggalkan tata kerama dengan orang saleh. Itu penyebab terdindingnya taufik Allah. Yang kelima, adamu iradatillah fi talabil ilm. Tidak karena Allah dalam menuntut ilmu. Itu sudah jelas sudah. Orang nuntut ilmu kada karena Allah. Umpar kakawanan aja, kawan ampi juga. Nuntut ilmu sambil berdagang, dagangannya kada bayo, ampi juga untuk ilmunya. Kada karena Allah. Ini kada akan diberi taufik oleh Allah. Kada akan diberi taufik oleh Allah. Orang nuntut ilmu supaya terkenal, yang terkenal ampi lagi untuk ilmunya. Ini tujuannya anak terkenal aja. Supaya dikenal orang itu penuntut ilmu, supaya dikenal orang itu orang yang pengaji. Begitu dikenal orang, ampih nuntut ilmu. Nah, tujuannya memang kada untuk mengamalkan ilmu. Nah, ini orang terdinding daripada taufik Allah. Nah, yang keenam, at-takabbur. Merasa besar dirinya, kada kawa tersinggung, kada kawa ditagur sedikit saja kada kawa. Padahal orang yang bujur nagur. Dia tukang tagur kamu yang sembahyang bagus. Sini aja aku. Orang nyuruh nang baik nih. Munya kada takabur kada jam itu. Kan tanda orang takabur itu menolak yang benar. Ini orang yang benar nyuruh nih. Mau sembahyang di belakang, di muka kusung ada bapahala di belakang itu. Disuruhnya kamu pian. Kebanyakan aturan kayak ini gini sudah jadi aja. Nah, itu orang sombong. Sembahyangnya kada berpahala jamaah, ilmu yang didapatnya kada akan bisa mengamalkan. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya itu. Orang yang tawadhu itu bila ditunjukkan kebaikan mestinya berterima kasih. Kada amun menyari-nyarik atau angkuh. Nah, bila itu perkara makan haram, kada syukur dengan nikmat, terutama nikmat ilmu, melakukan dosa, menunda tobat, tidak mengikut orang saleh, tidak bertata kerama dengan mereka, kada karena Allah, sombong. Salah satunya itu sudah mencegah datangnya taufik. Salah satunya sudah mencegah datangnya taufik. Apalagi keenamnya ada. Keenamnya ada. Makan haram makan, kada syukur nikmat ilmu, dosa gawinya terus. Keenamnya makinnya taufik jauh. Nah, walaupun banyak pengetahuannya yang didapat, banyak hafalan-hafalannya, tapi hanya sekedar hafalan, hanya sekedar bisa diucapkan tanpa bisa dipraktikkan. Nah, itu orang yang belum dapat taufik Allah tadi.